Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dan untuk kelompok 2 sendiri yaitu terdiri dari saya, yaitu Ega Sulistiani, dan ada Maharani Putri Dahlan, Robi Santoso, Muhammad Aswan, Ahmad Rifai, dan yang terakhir yaitu Rian Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian aspek manajemen. Jadi, aspek manajemen merupakan suatu aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, maka mungkin akan mengalami kegagalan. Masing-masing fungsi di dalam suatu aspek manajemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena kaitannya antara suatu fungsi dan fungsi yang lainnya sangat erat. Apabila salah satu fungsi tidak dapat dijalankan secara baik, maka jangan diharapkan tujuan perusahaan dapat dicapai. Dan untuk keperluan studi kelayakan bisnis, yang perlu dianalisis adalah bagaimana fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan diterapkan secara benar. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan ialah proses menentukan arah yang akan ditempuh dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu suatu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam suatu unit yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Tujuannya untuk tertatanya suatu tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas di bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu suatu penggerakan atau pelaksanaan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, yaitu suatu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan suatu rencana yang telah ditentukan atau tidak. Di dalam pengertian ini akan dilanjutkan dan diperjelas lagi oleh Saudari Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Santoso, NPM 17111206. Di sini saya akan meneruskan atau memaparkan teori yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Di sini ada organisasi garis. Organisasi ini merupakan garis paling sederhana dalam menjalankan tugasnya dengan jumlah karyawan yang sedikit. Seterusnya, organisasi fungsional. Organisasi ini dibentuk atas dasar fungsinya masing-masing atau bagian kelompok dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada organisasi staf. Organisasi ini merupakan pengembangan dari organisasi garis, di mana para pengambil keputusan memerlukan beberapa staf untuk memberikan nasihat kepada sebelum pengambilan keputusan. Selanjutnya ada matriks. Matriks ini sejalan semakin kompleksnya sebuah organisasi, maka muncullah organisasi metrik yang dimana seorang manajer bisa melapor kepada dua orang atasan karena fungsi dan dudukannya, yaitu menentukan organisasi tipe apa yang akan kita gunakan. Di sini ada pendelegasian wewenang. Penentuan akan wewenang akan sebuah organisasi, apakah
dalam bentuk sentralisasi wewenang ataupun dalam bentuk desentralisasi wewenang. Di sini ada pembagian kerja. Pembagian kerja jelas antar bagian. Akan memudahkan dalam memilih organisasi seperti apa yang akan dikemukakan. Di sini ada koordinasi. Koordinasi ini perlu bagian yang memerlukan kegiatan termasuk ketersediaannya forum komunikasi formal dan informal. Selanjutnya, di sini ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini semakin lebar dan panjang, organisasinya semakin sulit terjadi komunikasi antar bagian. Selanjutnya, di sini ada rentang kendali. Rentang kendali ini jumlah bawahan dalam satu organisasi dipertimbangkan. Semakin banyak jumlah bawahan, maka semakin tidak efisien rentangnya kembali. Di sini ada selanjutnya jenjang organisasi. Jenjang organisasi juga penting. Semakin tinggi jenjangnya organisasi, maka komunikasi semakin sulit. Di sini ada selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu organisasi harus cukup fleksibel dan sesuai dengan pertimbangannya. Organisasi juga tidak bisa kaku. Jadi organisasi itu harus fleksibel, tidak bisa menjadi organisasi yang kaku. Seperti gitu. Selanjutnya ada kompetensi pasar. Kompetensi pasar ini organisasi juga harus sesuai dengan kompetensi pasar dan reaksi terhadap permintaan karyawannya atau konsumen. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Putri Dahlan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Robi, yang dimana Robi telah membahas tentang berbagai bentuk organisasi berikut dengan tahapan-tahapannya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tahapan di leading. Jadi tahapan di sini, kepemimpinan adalah faktor terpenting dalam memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan berbagai faktor organisasi. Jadi semua faktor organisasi akan digerakkan oleh kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan di sini sangat penting, yang berpengaruh kepada setiap aspek dalam organisasi. Audit dan juga bagian antisipasi resiko. Selain itu, untuk perusahaan publik juga menunjukkan anggota direksi yang independen dan juga anggota komisaris yang independen. Nah, jadi di sini di dalam controlling itu semuanya dalam pengawasan. Jadi di sini harus benar-benar di dalam pengawasan atau perbandingan juga terhadap rencana awal. Jadi sekarang dibandingkan dengan rencana awal, bagaimana dengan diikuti oleh pengawasan. Nah, pelaksanaan juga di dalam controlling ini tuh akan menimbulkan hal-hal yang baru, misalkan biaya-biaya baru atau resiko-resiko terbaru. Maka dari itu, di dalam controlling ini perlu, di dalam tahapan leading ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama autokratik, yang dimana tipe pemimpin ini hanya mengambil pengaruh sedikit dari bawahan untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini tipe pemimpin di sini hanya mengandalkan sedikit dari bawahannya untuk pengambilan keputusan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang kedua ada free rein, yaitu kebalikan dari autokratik, yang dimana di sini pemimpin sangat mengambil sepenuhnya atau sangat mempercayai untuk mengambilkan keputusan itu dari bawahannya. Kemudian yang ketiga ada partisipatif. Partisipatif di sini meminta masukan dari bawahan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi keputusan akhir tetap ada pemimpin. Nah, jadi kalau misalkan di partisipatif ini, jadi semuanya pemimpin meminta dari semua bawahan untuk berpendapat, namun tetap keputusan akan ada di pimpinan, jadinya untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti itu.
Nah, di dalam manajemen memerlukan 4 keahlian untuk menunjukkan kinerja yang baik. Yang pertama yaitu keahlian konseptual, yang dimana keahlian konseptual ini dalam mengkonsep atau dalam merencanakan. Yang kedua, keahlian interpersonal. Yang interpersonal yaitu keahlian dari masing-masing individu, yang dimana individu akan berperan penting dalam organisasi ini. Yang ketiga yaitu keahlian teknis. Jadi bagaimana cara kita mengeksekusi apa yang telah terkonsep oleh organisasi. Yang keempat ada keahlian pengambilan keputusan. Nah, setelah semua keahlian, baik dengan keahlian individu, keahlian konsep atau mengeksekusi, bagaimana sekarang cara mengambil keputusan yang terbaik. Jadi di sini dalam organisasi harus mempunyai skill untuk menentukan keputusan yang terbaik. Yang terakhir adalah tahapan controlling. Tahapan controlling yaitu adalah pelaksanaan harus sesuai diikuti dengan pengawas atau perbandingan ke dalam rencana awal. Pelaksanaan akan selalu menimbulkan hal-hal yang belum diperkirakan dalam perencanaan awal, yang mana bisa menimbulkan biaya-biaya tambahan atau resiko-resiko tambahan. Beberapa organisasi besar membentuk beberapa bagian yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi organisasi, seperti bagian internal kontrol, audit, dan juga bagian antisipasi resiko. Selain itu, untuk perusahaan publik juga menunjukkan warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ripai, NPM 163342008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Dalam beberapa perencanaan sumber daya manusia perlu menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama, desain pekerjaan. Setelah menentukan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan yang perlu untuk menjalankan organisasi. Perusahaan di bidang jasa akan sangat berbeda dengan perusahaan di bidang manufaktur, apalagi untuk memanufaktur teknologi tinggi. Yang kedua, deskripsi pekerjaan wajib dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan, dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Yang ketiga, job palu. Tujuan dari job palu adalah penentuan mulai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatan akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterima, termaksud juga kesempatan jenjang karir. Yang keempat, kapasitas sumber daya manusia akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Yang kelima, rekrutmen. Pencarian sumber daya manusia menjadi penting karena disinilah dimulainya tempat pertama pengenalan usaha kita. Sumber daya yang tepat akan bertumbuh di posisi yang tepat dalam organisasi yang tepat. Perusahaan akan menentukan kriteria penyelesaian kuliah, harus lulus psikologi, tes dan wawancara, serta harus lulus tes kesehatan. Dalam rekrutmen, perusahaan juga harus menganut beberapa yang harus diperhatikan, seperti misalnya pemberian kesempatan yang sama untuk semua golongan dan ras. Yang kedua, pemberian kesempatan kepada kelompok wanita untuk bisa serta kerja dengan kaum pria. Yang ketiga, memperhatikan himbauan pemerintah setempat untuk memperkerjakan karyawan yang berasal dari daerah setempat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Lesmana, NPM 1711180, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ini saya akan mempresentasikan tentang productivity.
Setelah seseorang bergabung dalam organisasi, maka produktivitasnya menjadi perhatian kita. Karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan bertumbuh. Training and development sejalan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan teknologi. Maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tujuan zaman dan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan juga akan membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena merasa dihargai dan dibimbing. Compensation and benefit. Dalam setiap industri pasti terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawannya. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawan yang terbaik. Selain gaji dasar, perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Selain tunjangan, perusahaan juga biasanya memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan jam sostek, dan tunjangan dana pensiun. Biasanya juga karyawan akan berprestasi bagus akan diberikan bonus pada akhir tahun. Career planning. Selain pengembangan akan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Sebelum penentuan karir, perusahaan biasanya juga akan mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa kelompok, misalnya kelompok bintang. Kompensasi dan tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi. Maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Retrenchment. Setelah seorang karyawan berbakti dan dalam waktu tertentu, maka karyawan juga akan dimasuki tahapan berpisah, yakni pensiun. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, perusahaan semestinya memberikan kompensasi yang sesuai, baik itu uang jasa maupun uang pisah sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aswan dari kelas manajemen 6B. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari teman saya, yaitu Rian Lesmana. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan karyawan agar karyawan tidak mudah tertarik untuk pindah kerja ke perusahaan lain, selain memberi kompensasi dan tunjangan, karyawan juga bisa dimotivasi dengan 4 cara. 1. Memperluas cakupan pekerjaan. 2. Rotasi pekerjaan. 3. Pemberdayaan dan partisipasi manajemen. Dan 4. Open book manajemen. Pada saat ini perusahaan memiliki 2 jenis kerjasama dengan karyawan, yaitu 1. Karyawan telah berpengalaman kerja biasanya akan diterima dengan memberikan masa percobaan selama 3 bulan untuk melihat prestasi kerjaannya. Yang kedua, karyawan yang belum berpengalaman akan diterima dengan masa kerja kontrak untuk masa tertentu seperti 12 bulan misalnya. Kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 1 kali untuk jangka waktu yang sama dengan sebelumnya. Selain kedua tipe tersebut, beberapa perusahaan menempuh cara outsourcing untuk pekerjaan yang dianggap penting. Biasanya outsourcing yang dilakukan seperti untuk bagian keamanan, bagian general affair, tetapi ada juga untuk pembayaran gaji. Semua hal tersebut dilakukan harus dengan perundang-undangan yang berlaku, di mana saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf untuk kelompok saya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, semoga pandemi ini cepat berlalu. Minal aidin wal faizin untuk ibu dosenku, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.